teman-teman, ada perbedaan ulama, artinya ikhtilaf ulama di situ, ya. Insyaallah, tabarakallah. Ya, jadi nanti di akhir kita ada tanya jawab, ya, session bebas lah ya. Ternyata hukum azan ini sendiri khilaf ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sunnah muakkadah, ya. Jadi ada dua pendapat saja di situ. Artinya ini kenapa handphonenya berbunyi? Mana dia? Biarin saja. Jadi fardu kifayah. Ya. Ada yang ingat apa itu fardu kifayah? Coba tolong dijawab saya. Jika sebagian umat Islam melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Tayyib, mumtaz, masya Allah, tabarakallah, syukran Umi. Ya, sekali lagi syukran Umi, masya Allah, tabarakallah. Jadi sebagian ulama mengatakan azan itu fardu kifayah. Makna fardu kifayah di situ adalah kewajiban yang dilakukan. Redaksi kita berbeda tapi sama dengan Umi itu tadi. Karena boleh redaksi berbeda tapi sebenarnya artinya sama, tujuannya sama. Ya. Nih secara bebasnya dari saya, ya. Fardu kifayah ini sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh sebagian daripada umat Islam yang mukallaf, itu saja. Berarti yang sebagiannya bagaimana Umi? Sebagiannya sudah tertunaikan. Kenapa? Karena statusnya fardu kifayah. Berarti hanya sebagian saja yang menunaikan. Ingat ya, mesti difahami maknanya ya. Fardu kifayah ini apa ya? Contohlah sekali lah Umi, biar kita paham. Oke, saya kasih contoh fardu kifayah. Sholat jenazah itu fardu kifayah, ya. Beda, bukan fardu ain. Kalau fardu ain itu sholat fardu kita nih dan yang lain-lain. Salah satu contoh minta kan, satu contoh fardu kifayah Umi, sholat jenazah. Ya, jadi kalau orang meninggal di kampung itu ada beberapa bagian orang di kampung itu sudah menyolatkan jenazah tersebut, selesai. Kampung tersebut gugur kewajibannya, tuh fardu kifayah. Sesuai yang dijelaskan oleh beliau tadi, Umi kita yang menjawab, ya, tentang definisi fardu kifayah tadi. Nah, hukum azan ini sendiri, pendapat yang pertama mengatakan fardu kifayah. Pendapat dari siapa? Pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali. Ingat, kita di sini belajar 4 madhab ya, bukan belajar 1 madhab, belajar 4 madhab sesuai dengan ilmu yang saya sekolahkan. Madhab Maliki dan Hambali mengatakan azan ini fardu kifayah. Ya, di situ sudah dijelaskan ya. Artinya begini ya. Bagi mereka yang tidak dalam keadaan safar, ya. Kalau orang yang enggak safar disebutnya ahlul hadar, ya. Artinya dia tinggal di pemukiman atau satu masjid, ya. Ingat ya, lalu dilaksanakanlah sholat berjamaah. Karena kita ini di bab sholat berjamaah, di bab sholat itu banyak, ada sholat munfarid, ada sholat berjamaah, macam-macam sholat. Nah, yang pembahasan kita gitu ya, yang di bab sholat ya. Nah, semangat terus lah. Yang fikih 2 ya, walaupun baru dengan saya dan itu pun masih di fikih sholat, nggak apa-apa. Waduh, berarti masih lama nih Umi berlayar kita nih Umi. Masih berapa lagi Mi? Tak payahlah tanya ya, yang penting masih banyak gitu ya. Yang jelas 18 kitab. Kalau baru 2 kitab berarti tinggal berapa kitab? 16. 18. Iya, 16 kitab lagi. Karena ini fikih 2. Nggak apa-apa, semangat terus ya, insya Allah. Ingat, jaga hati. Belajar itu niatkan untuk mencari ridha Allah. Ingat, itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Jangan rubah niat ya. Niat itu semata-mata mencari ridha Allah ya. Insya Allah menjadi keberkahan semua. Dan hari ini saya halalkan teman-teman yang mengikuti kelas saya di Zoom meeting ini, silahkan satu kantor mendengarkan di situ halal, karena saya rasa ada yang sedang di kantor hari ini. Karena kelas kita memang pagi. Kenapa lah Umi pagi ini? Sore lah, sore saya ada kelas lagi.
Ini hari Senin, qadarullah kagak ada ngajar offline. Kalau Selasa ada ngajar offline saya, makanya kita ndak pagi, ya, karena qadarullah untuk fikih 2 ini hanya 2 kali pertemuan dengan saya setiap pekan. Kalau fikih 1, 5 kali pertemuan mereka tuh. Makanya sedih-sedihlah hati saya ini. Berpisah saya sebentar lagi sama fikih 1 ini. Tapi masih lama. Mereka masih ada 8 jilid kitab lagi yang belum selesai. Berarti baru 10 jilid Umi, ya. 1 jilid kitab berapa halaman Umi? Ya, alhamdulillah lah. 200 sampai 300 halaman. Udah, enggak usah hitung halaman. Pusing nanti. Semangat ya. Yang penting biar tetap dengar suara Umi aja dah gitu kan. Dan saya juga tetap bisa natap kalian gitu kan. Walaupun saya tak mewajibkan buka kamera, enggak apa-apa. Ya, saya tak mewajibkan buka kamera. Yang penting fokus dengar penjelasan ini. Dan kitab kalian harus miliki. Ya kalau bisa harus lah. Umi jangan pakai kata harus Umi. Ada yang nggak miliki Umi. Kan harus. Kan kitab ada 2. Ada yang digital, ada yang kitab aslinya pegang gitu kan. Berarti kan harus semua kan. Harus semua murid punya kan. Iyalah. Jadi semangat terus bagi yang punya kitab aslinya, kitab gitu, fisiknya kitab gitu ya. Alhamdulillah nanti bisa diwariskan ke anak cucu, ya. Bagi yang nggak punya nggak apa-apa, karena kalian punya kitab digitalnya. Setiap selesai materi kitab digitalnya saya kasih, ya. Yang penting kalian sudah menerima penjelasannya, itu yang penting. Jangan punya kitab tapi belum dijelaskan oleh guru kita. Nyungsep kita nanti, belok-belok dia di mana-mana kita. Saya juga nggak berani menjelaskan ini kalau saya belum sekolahin, kalau saya belum dijelasin sama dosen saya. Karena dosen saya udah ngejelasin duluan, maka saya berani. Begitu ya. Dan punya validasi juga gitu kan ya, bahwa secara fikihnya itu, ilmu fikihnya memang sudah qualified, ada ijazahnya, ya, sekolahnya di sini, gelarnya ini, gitu ya. Tapi tetap kita punya prinsip teman-teman. Tidak ada yang namanya kita itu sudah puas dengan ilmu, terutama saya. Saya itu tidak pernah puas dengan ilmu teman-teman. Haus saja bawaannya sama ilmu nih, ya. Pokoknya semangat sampai saya tua segini nih. Enggak berhenti saya kuliah aja, kuliah terus, kuliah lagi, kuliah terus, kuliah lagi. Karena ilmu itu belum saya pahami, ya udah saya kuliahin gitu loh. Ilmu ini belum pengen saya jajalin, saya kuliahin gitu. Mumpung suami biayain, ujung-ujung suami lagi deh nih. Iya, mumpung suami biayain gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Semangat pokoknya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Tentang hukum azan ini sendiri tadi adalah ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu maksudnya perbedaan, mukhtalaf. Ada perbedaan ulama di situ. Ada yang mengatakan fardu kifayah dan sunnah, ya. Sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, fardu kifayah ini menurut pendapat daripada madhab Maliki dan Hambali, ya. Bagi mereka yang tidak dalam keadaan ahlul hadar, ya, dalam keadaan mereka tidak dalam keadaan safar, artinya mereka mukim gitu ya, dan dilaksanakanlah sholat berjamaah di situ, maka difardukan atau fardu kifayah untuk azan bila datang waktu sholat, ya. Idza hadaratis sholah, kalau sudah datang waktu sholat, falyu'adzin lakum, maka lakukan, suarakan, kumandangkan, umumkan. Apa tadi definisi azan itu? Ya, kumandangkan azan oleh salah seorang di antara kalian, ya. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang lebih besar menjadi imam. Bukan besar badannya jadi imam. Kita sudah bahas tentang imam belum? Ya. Kalau belum, kita akan pasti ketemu dengan bab imam, ya. Bab makmum. Karena ini sholat berjamaah, saya rasa kita sudah bahas tentang bab imam, bab makmum segala macam. Kalau belum, tenang aja, pasti kita akan ketemu ke bab-bab selanjutnya. Nah, makna di situ adalah wal ya'ummakum akbarukum, dan yang lebih besar menjadi imam, ya, bukan besar badannya. Ya, bukan besar ilmunya, bukan. Itu maknanya adalah
yang memenuhi syarat menjadi imam, maka dia menjadi imam. Itu belajar nanti dalam ilmu hadis lah gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas secara sederhananya yaitu artinya ya, janganlah ditekstualin mentang-mentang di situ tulisannya yang lebih besar jadi imam. Besok sholat di masjid mana tak tahulah. Ini yang paling gede. Kemarin dengar hadis dari Umi, hadis riwayat Bukhari, katanya yang lebih gede jadi imam. Gede tuh, badannya gede. Enggak begitu ya, enggak begitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Ada senyum-senyum aja kalian, enggak apa-apa. Kalian senyum, saya ikut senyum. Kalau sedih, kalian ikut sedih saya. Kalau saya sedih, jangan kalian ikut sedih. Biar saya saja yang sedih ya. Tapi enggak apa-apa. Hari ini insya Allah saya sudah dapat relaksasi hati dan pikiran saya bertemu dengan kalian. Itu satu kebanggaan dan satu kebahagiaan buat saya. Makanya saya tidak sabar tadi malam menunggu pagi hari, karena saya akan bertemu dengan murid-murid saya di kelas fikih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kapan pagi ini ya Allah gitu kan ya. Tenang hati saya tuh, nampak wajah-wajah solehah di depan saya. Ya Allah, mau nangis saya, serius. Nampak di depan saya wajah-wajah solehah yang hatinya terpaut dengan ilmu. Itu yang bikin hati saya adem hari ini ya. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, berkah umur kita, berkah ilmu kita dan semuanya insya Allah ya. Karena saya selalu merindukan kalian, rindu saya cinta dengan murid saya dimanapun kalian berada. Kalian selalu dalam doa saya ya. Baik, jadi itu dari hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita lihat pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Allahu Akbar. Jadi yang pertama tadi pendapat siapa? Madhab siapa? Biar kalian nggak ngantuk. Aku pancing-pancing aja kalian ya. Kalau tak dipancing nanti ngantuk. Yang mengatakan bahwa azan itu adalah fardu kifayah, pendapat dari madhab Maliki dan Hambali ya. Sekarang kita lihat yang sunnah muakkadah. Hukum azan ini pendapat daripada jumhur ulama. Artinya kalau sudah jumhur ulama ya, itu mayoritas teman-teman ya. Hampir semua ulama sudah itu ya, mengatakan sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dikukuhkan ya. Makanya setiap masjid, apalagi masjid besar, ada imam rawatibnya. Tak mungkin tak ada azan teman-teman, apalagi di situ adalah mukimnya banyak gitu kan ya, bukan musafir di situ ya. Terutama masjid-masjid yang punya imam rawatib ya, mereka tetap azan karena menurut jumhur ulama itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikukuhkan, maka mesti diazan di situ ya. Itu bagi laki-laki yang mengerjakan sholat 5 waktunya, sholat fardunya di masjid, dan juga untuk sholat Jumat. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa azan hukumnya fardu kifayah untuk sholat Jumat saja ya. Sedangkan sholat 5 waktunya tidak menjadi fardu kifayah, sebab azan hanya wajib bila sholat wajib dijalankan dengan berjamaah, maka masuk dalam klasifikasi sunnah muakkadah ya. Bisa difahami insyaallah ya. Untuk mengumandangkan azan ya, misalnya sholat Id ya, Idain itu ada Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih. Itu selain itu ya, selain itu maksudnya ya. Terus hidungnya nih, sholat jenazah, sholat gerhana. Sebagai gantinya seruan azan itu hanya dengan lafaz as-salatu jami'atan ya, as-salatu jami'atan ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau saat itu kondisi gerhana matahari ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka diserukan kepada mereka, tapi bukan azan, bukan, tapi hanya dengan kalimat as-salatu jami'ah gitu ya, karena itu sholat gerhana atau sholat id gitu. Tapi kalau mau azan juga tidak jadi masalah sih sebenarnya, ya kan, karena ini tentang fardu kifayah dan sunnah muakkadah saja ya. Kalau yang fardu kifayah tadi memang pendapat daripada madhab Maliki dan Hambali. Jumhur ulama sunnah muakkadah ya, jangan sampai terbalik ya. Apa keutamaan azan? Kalau kita lihat dari beberapa hadis ya, keutamaan bagi orang yang melantunkan